Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita tinggalkan dulu Liga 1 ya, karena memang harus ditunda dulu karena adanya FIFA Matchday. Nah, kita sekarang akan meminta kalian semua untuk memberikan doa dukungan. 2D, doa dan dukungan kepada Timnas Indonesia. Kita akan fokus dulu ke Timnas Indonesia. Perjuangan saudara-saudara kita, teman-teman kita juga para penggawa Timnas Indonesia dalam berlaga di ajang yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh insan sepak bola Indonesia. Round 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 ya. Yang kali ini Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi, sebuah negara yang bisa dibilang negara penguasa, salah satu penguasa di Asia juga dengan 3 gelar Piala Asianya ya, yang juga langganan dari Piala Dunia. Nah, kita bukan akan membahas prediksi sih ya, tapi kita akan coba membahas bagaimana sisi per sisi dan juga persiapan kedua tim ini jelang laga perdana di round 3 ini ya. Dan kira-kira akan seperti apa sih peta kekuatan di dua tim ini? Apakah memang Indonesia ini terlalu diremehkan atau apa oleh Arab Saudi, dan juga bagaimana peluangnya Indonesia untuk bisa mengalahkan Arab Saudi atau mungkin mencuri poin aja deh di laga kali ini. Nah, kita akan bahas sama-sama ya, tapi seperti biasa sebelum kita bedah semua persiapan kedua tim ini, saya juga tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, kembali kami ingatkan, ayo kita berikan 2D, doa dan dukungan untuk Timnas Indonesia yang akan berjuang di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Inilah laga yang akan dinantikan oleh seluruh pecinta sepak bola tanah air. Sebuah laga bersejarah di mana untuk pertama kalinya Timnas Indonesia akan bermain di ajang kualifikasi Piala Dunia round 3 yang memang belum pernah dirasakan oleh Timnas Indonesia. Meskipun ini cuma round 3, tapi atmosfer, antusiasme, dan ekspektasi serta harapan seluruh rakyat Indonesia sudah meledak. Ingin melihat tim kebanggaannya main di ajang yang selama ini sulit dirasakan. Indonesia di round 3 ini harus tergabung di grup C bersama tim-tim raksasa Asia seperti Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Sebuah grup yang bisa dibilang grup neraka bagi sebuah tim yang baru pertama kali merasakan masuk round 3. Indonesia sendiri di round 3 ini selain disebut tim debutan, tapi juga tim dengan ranking terendah di round 3 ini. Tentu tak sedikit tim yang mencibir bahkan merendahkan timnas Indonesia. Apalagi patokannya adalah tim-tim wakil-wakil ASEAN sebelumnya di round 3 seperti Vietnam dan Thailand, semuanya selalu babak belur di round 3 ini. Di laga perdana round 3 ini, skuad Garuda harus bertandang ke Stadion King Abdullah Sport City di Saudi, markasnya Arab Saudi. Sebuah tim raksasa di Asia yang mengoleksi 3 gelar Piala Asia. Selain itu, tim ini pun selalu jadi langganan masuk ke putaran final Piala Dunia. Sejauh ini Arab Saudi sudah 6 kali lolos ke putaran final Piala Dunia, di mana pertama kali Arab Saudi merasakan masuk Piala Dunia itu di tahun 1994. Dan itu pula sebagai pencapaian tertinggi Arab Saudi sampai bisa mencapai babak 16 besar. Selebihnya Arab Saudi selalu tewas di babak grup. Dengan segala prestasi yang mentereng inilah yang membuat Indonesia ini diremehkan oleh pihak-pihak luar saat melawan Arab Saudi. Sebab Indonesia sendiri belum pernah masuk yang namanya putaran final Piala Dunia. Apalagi rekor pertemuan antara Arab Saudi melawan Indonesia ini sangatlah jomplang. Di mana dari 13 kali pertemuan Indonesia dengan Arab Saudi, 12 kali diantaranya Indonesia ini keok alias kalah. Sementara satu sisanya berakhir imbang, yang artinya Indonesia ini belum pernah sekalipun bisa menang melawan Arab Saudi. Terakhir kali Indonesia jumpa Arab Saudi di ajang resmi itu di tanggal 5 Maret 2014 silam. Ketika itu Indonesia kalah tipis 0-1 oleh Arab Saudi. Ada beberapa faktor yang harus diwaspadai baik oleh Indonesia maupun oleh Arab Saudi di laga ini.
Oleh Indonesia, yang harus diwaspadai dari Arab Saudi adalah selain skill, kemampuan, postur tubuh, dan juga kematangan tim Arab Saudi, yang juga harus diwaspadai oleh Sintayong dan anak asuhnya adalah faktor cuaca di Arab Saudi yang lagi panas-panasnya. Pada bulan Agustus dan September ini, cuaca di Arab Saudi ini mencapai 37 derajat Celcius, tapi akan terasa 45 derajat Celcius. Lantaran di Arab Saudi minim udara dan juga pepohonan ya. Ini akan sangat menjadi sebuah kesulitan bagi timnas Indonesia yang memang meskipun di Indonesia ini cuacanya lembab panas, tapi kan para pemain Indonesia kebanyakan berasal dari Eropa. Meskipun laga ini sendiri digelar jam 9 malam waktu Arab Saudi, tapi cuaca atau suhu jam 9 malam di Arab Saudi itu mencapai 30-32 derajat Celcius. Ini artinya kalau di Indonesia sekitar jam 2 siang ya, jam 1 atau jam 2 siang. Sementara bagi Arab Saudi sendiri, Arab Saudi pun gak bisa menganggap remeh Indonesia, sebab Indonesia yang sekarang bukanlah Indonesia yang dulu. Indonesia saat ini diisi pemain-pemain Eropa yang sudah terbiasa ditempa di kompetisi Eropa. Maka lengah sedikit saja akan jadi petaka bagi Arab Saudi. Sangat menarik ya laga ini. Nah sekarang kita intip aja ya persiapan dua tim ini. Di kubu Arab Saudi, 70% pemain Arab Saudi ini menganggap remeh Indonesia, bahkan sangat menganggap remeh Indonesia. Bahkan ketika drawing tak tahu lawannya Indonesia, mereka ini malah tertawa dan santai-santai saja. Tapi para pemain Arab Saudi ini langsung diomelin sama Roberto Mancini. Menurut Mancini, tim yang lolos round 3 itu bukanlah tim kaleng-kaleng. Mereka sudah teruji dan menurut Mancini adalah hal bodoh jika Arab Saudi meremehkan Indonesia. Mancini justru sangat mewaspadai permainan timnas Indonesia. Ini terbukti ya saat Mancini ajukan TC untuk timnas Arab Saudi selama 2 bulan di Eropa, pihak presiden SAFF atau Federasi Sepak Bolanya Saudi ini menolak permintaan Mancini dengan alasan alah cuma Indonesia lawannya. Tapi Mancini tetap ngotot ingin meminta lakukan TC untuk menghadapi Indonesia. Mancini sendiri pernah menyaksikan langsung pertandingan Indonesia saat di Piala Asia kemarin. Dan menurut Mancini, timnas Indonesia ini sulit ditebak. Pola permainan Sintayong ini tuh sangat sulit dipahami. Dibilang ala Barcelona bukan, dibilang ala Korea Selatan pun bukan. Inilah yang harus diwaspadai oleh pelatih-pelatih lain pada pelatih seperti Sintayong ini. Sebab menurut Mancini, Sintayong ini jika dikasih angin sedikit saja, maka tim manapun akan dibantai. Dan Mancini nggak mau ini kejadian pada tim Arab Saudi karena menganggap remeh timnas Indonesia. Dari sisi skuad sendiri, memang sih Mancini ini cuma memilih full pemain yang bermain di liga lokal. Nggak ada pemain yang abroad ya yang dibawa oleh Mancini dalam menghadapi Indonesia. Tapi ya kita tahulah, meskipun semuanya pemain ini bermain di liga lokalnya Arab Saudi, tapi kan kualitas para pemain Arab Saudi ini memang di atas pemain Indonesia. Apalagi di laga ini, Mancini tetap membawa top skorernya Arab Saudi, yakni Saleh Al-Shahri. Jadi kira-kira ya, seperti inilah pola ataupun formasi yang akan dipakai Mancini dalam menghadapi timnas Indonesia. Di Babistar ditempati oleh Al-Owais. Trio center back kemungkinan ditempati oleh Al-Lajami, Al-Bulayi dan juga Al-Harbi. Dua wingback ini kemungkinan ditempati oleh Abdul Hamid dan juga Al-Dawsari. Gelandang jangkar kemungkinan cuma akan ditempati oleh Al-Malki yang ditopang oleh Kano dan Al-Juair. Sementara lini depan itu akan menduetkan Salem Al-Dawsari dan juga Saleh Al-Sehri. Sementara di timnas Indonesia, seperti kita ketahui Sintayong ini sebenarnya pakemnya itu taktik adalah 3-4-3 dengan bermain menekan. Tapi formasi 3-4-3 ini adalah formasi paling fleksibel di sepak bola ya. Formasi ini bisa berubah jadi 3-5-2 ataupun 5-3-2 tergantung situasi. Apalagi kita lihat ya di beberapa pertandingan terakhir timnas Indonesia ini selalu mengandalkan counter attack ya yang dimulai dari Rafael Struijk ataupun Ragnar Oratmangun. Di pertandingan lawan Saudi ini yang kemungkinan formasi ini pun akan kembali ditampilkan demi menghadapi tubuh pemain Saudi yang seperti raksasa tapi memiliki kecepatan.
Sayangnya di laga ini skuad Garuda agak sedikit pincang. Jordi Amat, Elkan Bagot, Justin Hubner sudah dipastikan absen ya. Praktis tersisa Jai Ijes, Rizky Ridho, Wahyu Pras, dan M. Ferrari di lini belakang. Ini tentunya jadi tantangan tersendiri bagi Sintayong. Siapa yang akan dipakai sebagai 3 bek tengah? Sintayong bisa saja menarik Sandy Walsh untuk menjadi bek tengah berduet dengan Rizky Ridho dan Jai Ijes. Sebab jika memaksakan menarik Nathan Choaon ke lini belakang, ini terlalu berisiko sebab lini tengah pasti akan ompong kalau cuma diisi oleh Tom Haye dan Ivar Jenner ya. Sayangnya memang ya di laga ini Martin Paes belum bisa main ya sebab belum kelar administrasinya meskipun sudah didaftarkan. Skuad timnas sendiri baru akan berangkat ke Saudi itu tanggal 2 September. Jadi saat ini Sintayong dan pasukannya masih berlatih di Jakarta. Kami pribadi nggak tahu ya strategi atau taktik apa yang akan dipakai Sintayong untuk menghadapi Arab Saudi. Tapi harusnya ya ketika pengalamannya melawan Irak di round 2 ini harusnya bisa menjadi pengalaman buat Sintayong bagaimana menghadapi para pemain-pemain dari negara Arab yang cepat tapi andalkan kekuatan tubuh dan juga kelincahan. Dan juga jangan lupa pemain Arab itu terkenal licik juga loh. Nah, bicara soal kelicikan, tentu saja ada satu pemain yang harus diwaspadai di Arab Saudi. Pemain yang mungkin saat ini jadi pemain yang paling dibenci oleh seluruh pendukungnya mega bintang dunia, yakni Al Bulai ya, pemain Al Hilal yang sering banget ini bersih tegang sama si R7 ataupun Lionel Messi ya. Pemain ini sebenarnya seorang bek tengah dan juga nggak terlalu bagus-bagus amat sih kalau main. Cuman dia ini terlalu licik dan terlalu cerdik juga sih buat ngakalin. Jadi pemain depan dan pemain tengah kita harus benar-benar hati-hati nih sama pemain yang satu ini. Nah, khusus untuk Tom Haye dan Nathan Choaon di lini tengah harus bisa meredam 3 gelandang milik Arab Saudi. Yang jadi fokus utama tentu saja adalah sisi kiri dan kanan pertahanan Indonesia yang ditempati oleh Asnawi dan Calvin Verdong. Ini harus benar-benar di cover nih. Kalau 2 sisi ini bisa diterobos ya otomatis Indonesia pasti akan diacak-acak ya. Makanya tugas ini kepada Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun untuk bisa membackup Asnawi Mangku Alam dan Calvin Verdong. Banyak yang memprediksi Indonesia akan hancur lebur di laga perdana ini sebab dari segi persiapan aja memang Indonesia udah kalah jauh ya dari Arab Saudi. Arab Saudi intens loh lakukan TC dan latihan. Sementara Indonesia ini baru melakukan latihan ini baru semingguan ini kali ya. Jadi agak sulit membangun chemistry, apalagi pemain-pemain timnas Indonesia ini banyak yang belum tampil reguler di klubnya masing-masing. Bahkan Tom Haye sampai sekarang belum dapat klub. Berbanding terbalik dengan pemain-pemain Arab Saudi yang liganya udah jalan, jadi memang udah terasah ya. Tapi bukan berarti Arab Saudi pun gak punya kelemahan loh ya. Kami telah mengamati pertandingan-pertandingan Arab Saudi dan kami temukan kelemahan utama dari Arab Saudi itu adalah bola-bola pendek ya. Sentuhan 1-2 pendek ini sangat ditakuti oleh Arab Saudi. Para pemain Arab Saudi ini agak kaku kalau ada lawan yang memainkan tiki taka ataupun sentuhan 1-2 yang cepat ya. Tapi lagi-lagi strategi tiki taka ataupun bola pendek dari kaki ke kaki secara cepat ini pun akan sulit diterapkan di negara ini atau di pertandingan ini sebab ya kita tahu lah faktor cuaca akan sangat mempengaruhi ya. Cuaca panas ini akan sangat mengganggu bagi timnas Indonesia. Intinya ya di laga ini andai Sintayong ini bisa meredam ya pola serangan atau lini tengah dan sisi sayap dari Arab Saudi, kemungkinan Indonesia bisa mencuri 1 poin, bahkan mungkin bisa mencuri 3 poin ya, kita doakan saja. Jadi kemungkinan beginilah formasi yang akan dipakai Sintayong dalam menghadapi Arab Saudi. Di bawah Mister ditempati oleh Hernando Ari. Trio lini belakang ini kemungkinan diisi oleh Sandy Walsh, Rizky Ridho dan juga Jai Ijes. 2 wingback ditempati oleh Asnawi Mangku Alam dan juga Calvin Verdong. Sementara 2 gelandang di tengah ditempati oleh Tom Haye dan Nathan Choaon. Sisi sayap ditempati oleh Ragnar Oratmangun dan Marcelino Ferdinand. Sementara ujung tombak ya nggak mau tetap menempatkan Rafael Struijk. Laga perdana round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C ini akan disiarkan di Indosiar nih. Kamis 5 September 2026 jam 9 malam waktu Arab Saudi atau Jumat 6 September 2024 jam 1 malam waktu Indonesia Barat. Oke, itu tadi ya sedikit ulasan kita dan juga bagaimana persiapan kedua tim ini di laga perdana round 3 di grup C ya antara Arab Saudi kontra Indonesia. Dan apakah Indonesia mampu nih mencuri poin dan membawa 1 poin ya? 1 poin yang paling udah maksimal mungkin ya. Kalau pengennya sih kita pengen menang ya. Makanya
Kami kembali meminta kepada kalian semua, para insan sepak bola Indonesia, ayo dukung terus timnas Garuda kita di ajang kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia di grup C ya. Yang mungkin kita akan menyaksikan sebuah sejarah. Ini sejarah pertama kali lolos round 3 dan insya Allah mudah-mudahan ya kita akan lolos ke Piala Dunia. Amin ya robbal alamin. Nah, ikuti terus berita sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Riasport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.